きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 44. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pertarungan pun masih terjadi. Namun anehnya, Sakura dan Sugishita malah berantem sendiri. Emang selalu begitu sih dia. Anzai pun sampai berteriak untuk mereka berhenti. Suo melihat itu pun hanya tersenyum dan menganggap mereka berdua memang satu frekuensi. Dan ini lalu kembali ke awal, menceritakan strategi dari tim Sakura sebelum perperangan terjadi. Dengan tim Sakura rapat di kelasnya, karena Sakura menyerahkan tanggung jawab untuk membuat rencana kepada Suo. Dan itu artinya Sakura sudah belajar cara membiarkan orang lain membantunya. Suo pun lalu memulainya untuk bicara tentang strateginya dengan perkataan Suo kepada timnya. Berdasarkan aturan yang mereka tulis di surat tantangan, mereka tidak akan menyentuh kota selama masih ada di antara kita yang bisa berdiri. Yang itu artinya aspek paling penting di pertarungan kali ini bukanlah untuk menang, tapi juga tidak boleh kalah. Daripada fokus mengalahkan musuh, kalian semua harus memprioritaskan menjaga diri agar tidak tumbang. Bagaimana jika jumlah mereka melebihi kita? Memikirkan lagi hal pertarungan sebelumnya dengan kill. Mereka menahan dan mengepung kita. Saat itu kita cukup kewalahan. Ingat, namun ada satu hal yang membuat pertarungan ini berbeda dari sebelumnya, adalah jembatannya. Kita akan bertarung di jembatan sempit dengan ruang terbatas. Tidak peduli beberapa banyak orang yang kita lawan, mereka hanya bisa mengirim sedikit orang saja. Yang itu artinya itu juga akan membatasi beberapa banyak orang yang akan kita lawan sekaligus. Kunci dari pertarungan ini adalah ada pada seberapa lama kita bisa menahan formasi kita. Kita akan maju bersama menghadap ke arah yang sama secara berkelompok. Kita akan menjaga posisi agar lebih dekat satu sama lain. Dengan begitu akan sulit bagi mereka untuk menyelinap ke belakang. Jadi, orang di bagian belakang akan membantu orang di depannya agar berjalan lancar. Rencana ini harus tak satu pun dari kita yang boleh kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Oke? Namun, kita juga akan mengirim beberapa orang di barisan terdepan. Orang yang cukup kuat untuk bertarung sendirian dan bisa mempertahankan posisi sambil menumbangkan beberapa musuh. Siapa kalau bukan dua pentolan kelas kita, Sakura dan Sugishita. Suo pun lalu menyuruh Sakura dan Sugishita untuk jabat tangan bila setuju. Dengan terpaksa, Sakura pun lalu mengulurkan tangannya ke Sugishita. Namun tangan Sakura hanya ditepis biasa oleh Sugishita. Itu pun membuat Sakura menyalat dong. Dan akhirnya mereka berdua jadi ribut seperti biasa. Namun dengan pesan Suo terakhir, jika musuh yang sangat kuat muncul, Suo meminta mereka berdua untuk fokus mengalahkan mereka terlebih dahulu. Dan ini pun kembali ke pertarungan lagi. Dan 4 raja pun sudah bertarung. Endo dan Chika Takeshi pun masih memantau pertarungan dari atas gedung. Kembali ke pertarungan lagi. Dan di dalam pertarungan tim Sakura masih bertahan karena mereka bekerja sama dengan baik.
Suwo pun dengan bertarung masih mengawasi di sekelilingnya dengan perkataannya. Jadi mereka tidak di sini. Dan ini beralih ke pertarungan tim Mitsuki dan Momoshi. Dan ini anggota geng Kill itu dengan perkataan Shingonatori. Furin sebenarnya penuh dengan monster seperti kalian ya. Benar-benar menyebalkan. Di saat kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Dan ternyata geng Kill berhadapan dengan tim Tetsuba. Tetsuba pun lalu menghajarnya. Dan ini pindah ke tim Hiragi. Dengan perkataan Hiragi ke timnya, kita sedang berburu. Kalian ini banyak sekali. Cepatlah dan selesaikan ini segera. Tim Hiragi pun kembali berburu lagi. Lalu pindah ke tim Sakura. Dengan teriakan Suwo ke Nirai menanyakan apa ada pesan dari lokasi lain. Dan ternyata tidak ada. Suwo pun lalu beranggapan dengan perkataan dalam hatinya, aku benar, kita tidak butuh bantuan sama sekali. Jika terus seperti ini, situasinya tidak akan berubah. Lalu bisa menahan mereka beberapa saat. Dan tiba-tiba musuh datang lagi. Dengan berjalan mengatakan mereka tidak buruk untuk tahun pertama. Khususnya mie kurus dan rambut monokrom yang di depan itu. Mereka tidak seburuk itu. Itu karena mereka punya petarung yang seimbang yang menjaga bagian belakang murid lain. Bocah penutup mata itu adalah otak dan hati mereka. Dan ternyata mungkin dua orang itu yang terkuat dari musuh tim Sakura. Dan orang rambut panjang itu akan menjangkau Suwo. Dan yang gagah tak beradab ini akan menghadapi Sakura dan Sugishita. Dengan perkataan musuh yang gagah tak beradab itu kepada Sakura dan Sugishita, hei kalian, dasar berindilin silin, kenapa kalian berdua tidak bermain dengan kami? Sugishita dan Sakura pun terkejut dong. Bakal seperti apa ya kelanjutannya? Tetap stay di Den Anime ya bre. Jangan lupa subscribe. Oke? Terima kasih.